Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang mulia dari Rasul alaihi wasallam berkaitan tentang mencium anak kecil. Berkaitan tentang mencium anak kecil. Dan insyaallah kita akan bahas dua hadis pada pertemuan kali ini. Dan insyaallah kita akan membutuhkan waktu yang lama untuk membahas dua hadis ini, karena hadisnya cukup pendek dan tidak banyak faedah yang kita dapatkan. Tapi tentunya meskipun faedah tersebut sedikit, tetap menjadi faedah yang berharga insyaallah. Karena tidak ada yang namanya istilah ilmu gak berharga, tidak ada. Yang namanya ilmu pasti berharga. Karenanya Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan ilmu itu sebagai nafis, yaitu sesuatu yang berharga. Kemudian beliau memberikan sebuah kaidah, kullu nafisin yahtaju ila ta'ab fi taksiliha. Segala sesuatu yang berharga itu selalu membutuhkan capek, membutuhkan susah dalam mendapatkannya. Artinya orang belajar itu wajib capek. Orang bekerja itu wajib capek. Orang yang mendapatkan sesuatu yang berharga itu wajib untuk capek. Kalau dia tidak capek, maka dia tidak akan meraih sesuatu yang berharga. Maka ilmu itu adalah sesuatu yang nafis, sesuatu yang berharga. Maka ketika seseorang untuk meraih sesuatu yang berharga, yang mulia, yaitu ilmu, yahtaju ila ta'ab, dia butuh kepada capek. Ketika seorang bapak dia bekerja untuk mendapatkan uang, sesuatu yang berharga untuk anak dia, untuk istri dia, uang sesuatu yang berharga, maka bapak itu wajib capek. Kalau dia nggak capek, dia nggak akan dapat duit. Maka orang belajar, orang menghafal, orang bertolibul ilmi, seorang murid, dia wajib untuk lelah, wajib untuk capek. Oleh karena Imam Malik rahimahullah dan juga para ulama lainnya mengatakan, la yanalul ilm birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan bisa didapatkan dengan badan yang santai. Ilmu itu enggak akan bisa didapatkan dengan badan yang berleha-leha. Siapa yang bilang seperti ini? Imam Malik. Kapan dia bilang seperti ini? Ketika dia menjual atap rumahnya untuk belajar. Dia lepas atap rumahnya, dia lepas pondasi rumahnya, dia jual untuk kebutuhan belajar. Kemudian dia mengatakan, la yanalul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan pernah didapatkan dengan badan yang santai. Ilmu itu enggak bisa didapatkan dengan badan yang berleha-leha. Berarti dia tidak boleh santai, dia enggak boleh berleha-leha, berarti dia wajib untuk capek. Kullu nafisin yahtaju ila ta'ab fi taksiliha. Ini adalah prinsip kehidupan jemaah. Kullu nafisin yahtaju
ta'ab. Siapa yang bilang begitu? Bukan. Imam Malik mengatakan la yanalu biro ahli. Jadi kalau ada murid capek, ya kita kasih tahu, kamu harus capek kalau ingin mendapatkan ilmu. Kamu harus capek kalau ingin hafal sesuatu dari ilmu. Kamu harus capek untuk murojaah. Kamu harus rela berjam-jam duduk untuk belajar. Meskipun pantatnya panas, capek. Karena dia sedang mendapatkan sesuatu yang mulia. Baik. Jadi nggak ada istilahnya ilmu itu tidak berharga. Semua ilmu meskipun sedikit dia berharga. Dalam kitab Rihlah Thalibul Hadis, mengembara untuk mencari hadis, yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau membawakan satu riwayat tentang Jabir bin Abdullah yang rela berjalan menaiki unta dari Mesir, dari Madinah ke Mesir, hanya untuk bertemu dengan Abu Hasan Al-Asy'ari untuk mendapatkan satu hadis. Kemudian sampai di Mesir dia balik ke Madinah. Satu hadis saja itu berharga bagi para sahabat, meskipun mereka hanya menempuh perjalanan Madinah ke Mesir naik unta, dan itu tidak membutuhkan waktu yang sebentar, waktunya lama. Ini menunjukkan betapa berharganya ilmu sampai mereka rela dari Madinah ke Mesir. Apa hadisnya? Kalau nggak salah, yang saya ingat berbunyi yuhsyarun nasu yaumal qiyamah uratan ghurlan buhman. Itu hadisnya. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, dan tidak membawa apa-apa. Sampai di Mesir dia dapat hadisnya, dia balik ke Madinah tanpa nginep. Sampai di Mesir ketemu sama sahabatnya, diriwayatkanlah hadis tersebut, langsung dia balik ke Madinah. Itulah para sahabat. Kita hanya belajar dari rumah ke Al-Jariyat saja, belum keliling dunia sebagaimana para salaf. Itu yang menjadikan mereka berkah. Makanya dalam ilmu kaidahnya adalah semakin sukar ilmu didapatkan, biasanya keberkahannya semakin banyak. Semakin susah ilmu didapatkan, keberkahannya semakin banyak. Kenapa para salaf itu namanya harum? Karena mereka ketika mencari ilmu susahnya luar biasa. Kenapa kok kita sedikit keberkahan? Karena ketika mencari ilmu tidak sesukar atau tidak sesusah sebagaimana para salaf. Tapi kita kembali ke sini. Babu Qublatus Sibyan. Barakallahu fiik. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-Bukhari rahimahullah babu Qublatus Sibyan. Hadatsana Umar bin Yusuf qala hadatsana Sufyan an Hisham an Urwa an Aisyah radhiyallahu anha qalat jaa Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala atuqabbiluna sibyanakum kama tuqabbiluhum. Fama? Tuqabbiluhum. Bukan, fama nu. Assalamualaikum. Sama tuqabbiluhum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam awa amliku laka an naza'a Allahu min qablika rahmah. Min apa? Min qalbika rahmah. Tayyib, barakallahu fiik. Babu Qublatus Sibyan, bab mencium anak kecil. Kapan terakhir antum mencium anak antum?
Nabi SAW adalah orang yang suka mencium anak kecil. Dan ini merupakan bentuk sifat rahmah dari Nabi SAW. Haddatsana Umar bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Umar bin Yusuf, qala, dia berkata, haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan an Hisham, yakni Hisham bin Urwah, an Urwah, ini bapaknya, Hisham anaknya, dari Urwah an Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah ini adalah bibinya Urwah, jamaah. Sebab Urwah ini adalah anaknya Asma binti Abi Bakar. Sedangkan Asma ini saudari dirinya dari Aisyah. Maka Urwah dengan Aisyah ini adalah sebagai apa? Ipar ya? Ipar atau ponaan? Ipar ya? Ipar, bukan ponaan. Ponaan ya. Kita punya adik, kita punya anak, anaknya jadi apa ini? Keponaan ya. Berarti Urwah ini ponaannya Aisyah, Aisyah bibinya Urwah. Berarti satu keluarga belajar semua ini. Anaknya belajar ke bapaknya, bapaknya belajar ke bibinya, dan ini menunjukkan bahwa seorang wanita itu harus belajar. Seorang wanita itu juga harus berilmu. Maka Aisyah menjadi wanita yang paling berilmu di kalangan para sahabiat di zaman itu, karena beliau termasuk orang yang selalu menyertai Nabi SAW dan yang paling lama bersama Nabi SAW. Aisyah mengatakan, ja'a a'rabiyun ila Nabi SAW. Suatu ketika datang seorang A'rabi. Siapa A'rabi kemarin? Arab Badui, Arab yang nggak punya adab. Orang Arab yang nggak punya adab namanya A'rabi. Ya, dinamakan Badui karena tinggal di mana? Di pedalaman, di lembah-lembah gunung. Ya, dia datang kepada Nabi SAW. Faqala, dan dia bertanya kepada Nabi, atuqabbilu nasibyanakum, apakah kalian mencium anak-anak kalian, memeluk anak-anak kalian? Faman nuqabbiluhum, kalau kami enggak mencium anak-anak kami. Ternyata jawaban A'rabi ini diingkari oleh Nabi SAW. Kalau Nabi mengingkari, maka itu menunjukkan bahwa perilaku tersebut tercela. Berarti orang yang tidak mencium anak-anak mereka itu berarti memiliki sifat yang tercela. Karena hal tersebut diingkari oleh Nabi SAW. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, awa amliku laka, sesungguhnya aku tidak memiliki kuasa, an naza'allahu min qalbikar rahmah, kalau seandainya Allah mencabut dari hatimu ar-rahmah, rasa kasih sayang. Nah, Bapak-bapak, hadis ini menunjukkan kepada kita pelajaran yang pertama. Kalau kita lihat di kitabnya itu hanya ada sedikit pelajaran, tapi kita bisa mendulang beberapa faedah di sini. Yaitu yang pertama, hadis ini mengajarkan kita bahwasannya agama kita Islam itu mengajarkan lemah lembut, mengajarkan kasih sayang, bukan agama yang keras, bukan agama yang jahat, tapi agama yang betul-betul mengajarkan kasih sayang, mengajarkan kedamaian. Dan di antara bentuk kasih sayang yang diajarkan agama kita adalah mencium anak kecil. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang sosok Nabi SAW sebagai sosok yang lemah lembut, sebagai sosok yang penyayang. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka disebabkan rahmat Allah kepadamu, engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidan lan faddu min haulik, kalau seandainya engkau berlaku keras kepada mereka, maka mereka akan lari dari dirimu. Berlaku lemah lembut saja mereka lari dari Nabi SAW, apalagi kalau seandainya Nabi berlaku
keras. Maka Nabi SAW sifat asalnya adalah memiliki sifat yang lemah lembut. Allah juga berfirman tentang beliau dalam surat At-Taubah. Yang pertama surat apa tadi? Ali Imran. Yang kedua surat At-Taubah. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang rasul dari diri kalian, dari kalangan kalian. Azizun alaihi ma anittum. Sungguh berat apa yang beliau rasakan. Harisun alaikum. Tapi beliau berniat untuk membimbing kita. Bil mu'minina raufur rahim. Dan kepada orang yang beriman, beliau adalah orang yang penyayang dan lembut. Ini sifat Rasul SAW. Allah juga berfirman tentang diri Nabi SAW dalam surat Muhammad. Dalam surat Al-Fat. Allah mengatakan, Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladina amanu walladina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dia, bersama Muhammad, asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir. Tapi sama orang beriman, ruhama. Ruhama itu dari wazan fu'ala, yang artinya sangat penyayang. Jadi sifat lembut itu diberikan kepada orang muslim, diberikan pada kaum muslimin, bukan dibalik. Sama orang kafir lembut, sama orang Islam dibubarin kajiannya. Terbalik. Ini namanya loyalitas yang terbaik, yang terbalik. Ini namanya bala al-wala al-bara yang terbalik. Al-wala al-bara yang betul adalah keras terhadap orang kafir karena dia musuh Allah, dan terhadap orang Islam harus lemah lembut. Berbeda dengan orang munafik. Adapun orang munafik dari zaman Nabi SAW sampai zaman kita sekarang, mereka memberikan wala yang terbalik. Wala mereka kepada orang-orang kafir dan barok mereka kepada orang-orang Islam. Makanya orang-orang munafik di zaman Nabi SAW itu mereka berloyal membela orang-orang kafir. Tapi kepada kaum muslimin yang di Madinah, mereka bersikap keras. Bahkan mereka melakukan konspirasi kepada Nabi SAW. Sama seperti orang-orang Yahudi. Mereka juga orang-orang munafik. Di depan kaum muslimin mereka baik, tapi di belakang mereka mengkhianati Nabi SAW. Di antara bentuk pengkhianatan mereka apa? Terjadinya perang Ahzab. Itu adalah bentuk pengkhianatan Yahudi yang dipelopori oleh bapaknya Sofia, yakni Huyai bin Akhtab. Bentuk pengkhianatan. Dari zaman dulu sampai sekarang sifat orang munafik itu sama. Mereka barok terhadap orang Islam, keras terhadap orang Islam. Tapi sama orang kafir mereka berlemah lembut. Tapi yang diajarkan oleh Nabi kita SAW sama orang Islam, apapun afiliasinya jamaah, apapun organisasinya, apapun afiliasinya, selama dia Islam, maka kita wajib ruhama. Wajib ruhama. Adapun penyimpangan tetap ditegakkan nasihat. Tapi selama dia Islam, maka hak-hak terhadap orang Islam itu berlaku. Tetap harus ruhama. Ini berlaku kepada semua orang Islam apapun afiliasinya. Tapi sama orang kafir asyidda, keras. Tidak ada yang namanya toleransi, bukan toleransi ya. Tidak ada yang namanya basa-basi. Harus tegas iman kita, tegas akidah kita sama orang-orang kafir. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena yang namanya liberalisme, sekulerisme itu sudah memasuki sekolah-sekolah, merusak pemikiran kaum muslimin. Betapa banyak orang-orang Islam yang mengatakan atas nama toleransi, tidak apa-apa itu toleransi. Itu semua terjangkiti karena
liberalisme. Karena ulah sekularisme. Istilah mabuk agama diucapkan oleh siapa? Orang-orang Islam. Dari mana? Liberalisme, sekularisme. Setiap ada mengatakan, oh ini nggak boleh, komentarnya ente mabuk agama. Setiap ada orang yang memperingati orang lain tentang agamanya, dikatakan mabuk agama. Ulah siapa? Liberalisme, sekularisme. Kemudian di antara bentuk lemah lembut dalam Islam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha rafiq yuhibbur rifqah." Allah itu lembut dan mencintai kelembutan. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Sesungguhnya lemah lembut itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasi sesuatu tersebut. Wala yunza'u min syai'in illa syana. Dan tidaklah dicabut kelembutan itu dari sesuatu melainkan itu akan merusak sesuatu tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa dalam semua perkara Nabi SAW memiliki sifat yang lembut. Dan juga Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Man yurhamur rifqa yurhamul khaira." Barang siapa yang Allah haramkan kelembutan pada dirinya, maka Allah haramkan kebaikan pada dirinya. Maka faedah yang pertama, ma'asyiral muslimin, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa agama kita adalah agama yang lemah lembut, dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk berlaku lemah lembut, dan Rasul SAW termasuk di antara orang yang lemah lembut. Kemudian pelajaran yang kedua adalah takbilus sibyan binar rahmah. Mencium anak kecil itu termasuk bentuk kasih sayang kepada anak tersebut. Maka sebaliknya, tidak mencium anak kecil merupakan bentuk tidak sayang kepada mereka. Maka Nabi SAW adalah orang yang mencium anak kecil. Bahkan gak cuma anak kecil, para jamaah. Kebiasaan Nabi SAW juga suka mencium istri-istrinya. Bahkan di antara kebiasaan beliau SAW, ayo, ini yang panjenengan tidak pernah lakukan insyaallah. Di antara kebiasaan beliau adalah setiap kali beliau keluar untuk sholat, beliau mencium istrinya. Bukan seluman-seluman selamat berangkat sholat, enggak. Nabi itu orang penyayang. Mau sholat pun mencium istrinya. Habis subuh, Nabi berdiam di musolanya sampai duha. Setelah duha, beliau keliling ke rumah istri-istrinya, diciumi semuanya. Semua istri diciumi semua setiap pagi. Nanti pada asar lagi diciumi lagi. Dan setiap mau berangkat sholat, jangan pamit, Mi berangkat dulu. Ngomong toh, jangan. Diapain? Dicium. Nabi SAW itu sifatnya beliau. Kata Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisaihi thumma yakhruju ila sholati wa lam yatawadda. Dari Aisyah, kata Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencium sebagian istri-istrinya, kemudian beliau pergi untuk sholat dan beliau tidak berwudu lagi. Para ulama mengatakan hadis ini menjadi dalil bahwasannya menyentuh istri itu tidak membatalkan wudu, dan juga menjadi dalil bahwa kebiasaan Nabi SAW ketika mau keluar sholat ngapain? Mencium istrinya. Yang mengaku mengikuti sunnah, ayo diamalkan. Bisa nggak Pak kira-kira Pak? Mulai nanti duhur dicium dulu istrinya, dicium dulu anaknya. Ini kebiasaan Nabi SAW.
Gimana Pak Mur? Bisa nggak kira-kira beliau ini? Masa nggak bisa? Nabi 9 orang bisa kok, masa kita baru satu nggak bisa? Ya toh? Kenapa nggak bisa? Gengsi, malu. Kenapa malu? Karena tidak terbiasa. Kok terbiasa? Ya tidak malu kan udah terbiasa. Ya dibiasakan. Katanya ahlus sunnah, pengikut sunnah. Di antara sunnahnya Nabi SAW ketika mau keluar dicium. Berarti kalau istri sering dicium Pak, berarti makin sayang. Kan dikatakan tadi takbilus sebyan rahmah, mencium anak bentuk kasih sayang. Berarti mencium istri juga bentuk kasih sayang. Maka semakin sering dicium maka semakin sayang. Kenapa kok kadang ada cekcok, ada kebencian? Karena mungkin tidak pernah dicium. Diciumnya dulu waktu akad nikah, itu nggak pernah dicium lagi. Nah itu nggak boleh ya. Dan Nabi SAW adalah orang yang suka mencium anak kecil jamaah. Diriwayatkan dalam hadis Muslim. Nih Anda bawakan dalam hadis Muslim dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Wulidali al-lailata gulam." Suatu malam dilahirkan untukku seorang anak. Fasammaituhu bismi abi Ibrahim. Lantas aku menamai anak itu dengan nama kakekku yaitu Ibrahim. Ini menjadi dalil bahwasanya menamai anak itu boleh pada hari di mana dia lahir. Tidak harus menunggu hari ke-7 untuk menamai anak. Karena Nabi SAW menamai Ibrahim kapan? Ketika wulida, ketika lahir. Thumma dafa'ahu ila ummi Saifin. Kemudian Nabi SAW menyerahkan anak ini kepada seseorang yang bernama Ummu Saif untuk disusuin. Imra'atin qainin yuqalu lahu Abu Saifin. Seorang perempuan yang memiliki suami yang bernama Abu Saif. Suatu ketika fantolaqa ya'tihi wa tabaqtuhu. Suatu ketika Nabi SAW ingin menjenguk Ibrahim, maka wattaba'tuhu kata Anas, lantas aku mengikuti Nabi SAW. Fantahaina ila Abi Saifin wa huwa yanfakhu bikirihi. Lantas kemudian kami sampai ke rumah Abu Saif, sedangkan Abu Saif sedang meniup besi. Karena Abu Saif ini tukang pandai besi, tukang manasin besi. Karena dia pandai besi, maka qad imtala al-baitu dukhanan, maka rumahnya ini penuh dengan asap. Fa asra'tu al-masya baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lantas aku mempercepat langkahku, kata siapa ini? Anas bin Malik, untuk mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqultu ya Aba Saif amsik. Aku menemui Abu Saif dan berkata, wahai Abu Saif, amsik, berhenti. Ja'a Rasulullah SAW. Rasulullah SAW datang. Ini adabnya seorang muslim kepada seorang yang lebih tua atau seorang yang mulia, yaitu mempersiapkan kedatangan mereka. Ketika rumahnya belum siap, maka Anas bin Malik mendahului Nabi SAW untuk mengatakan kepada Abu Saif, Abu Saif berhentilah karena Nabi mau datang. Fa'amsaka, lantas dia pun berhenti. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bisabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil anaknya, meminta anaknya. Fadammahu ilaihi, kemudian Nabi memeluk anak tersebut. Waqala, ini waktu Ibrahim wafat. Waktu Ibrahim wafat, tadi beliau datang ketika Ibrahim wafat. Fadammahu ilaihi, lantas beliau memeluk Ibrahim yang sudah wafat tersebut. Wa qala masya Allah an yakula, kemudian beliau mengatakan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Beliau mengatakan, oh ini kata Anas, faqala Anas laqad ra'aituhu wa huwa yakidu bi nafsihi baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh aku melihat Ibrahim wa huwa yakidu, sedang sakratul maut, baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di pelukan Nabi alaihi wasallam. Ini bentuk kasih sayang Nabi alaihi wasallam kepada anak kecil. Setelah Ibrahim wafat, fadama'at aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas mengalirlah air mata Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Faqala, kemudian Rasul mengatakan, tatma'ul ainu, berlinanglah air mata, wa yahzanul qalbu, dan hati pun menjadi bersedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna, dan kami tidak mengatakan melainkan apa yang diridhoi oleh Tuhan kami. Wallahi ya Ibrahim, demi Allah wahai Ibrahim, inna bika lamakhzunun, sesungguhnya kami bersedih atas kepergianmu. Ini sering diucapkan oleh para asatid kita ketika kehilangan atau wafatnya seorang ahli ilmu. Tatma'ul ainu wa yahzunul qalbu wa la naqulu illa ma yarda rabbuna. Ini termasuk sunnah yang diucapkan ketika seseorang wafat. Kemudian di hadis berikutnya masih tentang Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik apa? Ma ra'aitu ahadan kana arhamu bil iyali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih sayang kepada anak-anak dibanding Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Anas, kana Ibrahim mustardian lahu fi awalil Madinah. Bahwasanya Ibrahim itu disusukan kepada seorang yang bernama tadi siapa? Ummu Saif, ya, kepada Ummu Saif di Awail Madinah, di sebuah tempat yang bernama Awail Madinah. Awail Madinah itu adalah tempat yang berjarak sekitar 10 kilo dari Nabawi. Fakana yantaliqu wa nahnu ma'ahu, maka Nabi pun berjalan menuju Awail Madinah dan kami ikut. Ini menunjukkan betapa sayangnya Nabi kepada anak kecil, sampai beliau rela berjalan sejauh 10 kilo hanya untuk menemui Ibrahim. Dan Nabi enggak mengatakan kepada Abu Saif, coba kamu kesini bawa anakmu. Enggak, Nabi yang kesana. Ini bentuk tawaduknya Nabi alaihissalam. Makanya hadis ini dimasukkan oleh Imam Muslim di sebuah bab yang berjudul bab rahmatihi sallallahu alaihi wasallam, bab kasih sayang Nabi alaihi wasallam asbiyan kepada anak-anak, wal iyal kepada keluarganya, wa tawadu'ihi dan tawaduknya Nabi alaihi wasallam, wa fadli dalika dan keutamaan tentang hal itu. Kasih sayang Nabi alaihi wasallam kepada anak-anak. Kita lanjutkan tadi hadisnya. Fayadkhulul baita wa innahu la yudakhanu, maka beliau pun masuk ke dalam rumah dan rumahnya penuh dengan asap. Wa kana diruhu qainan, dan suaminya si wanita ini adalah seorang pandai besi. Ketika Nabi sampai rumah, apa yang Nabi lakukan? Ini Ibrahim masih hidup. Jadi Nabi ke rumah itu 2 kali. Yang pertama ketika Ibrahim masih hidup, yang kedua ketika Ibrahim wafat. Apa yang Nabi lakukan? Fayakhuduhu, lantas Nabi memeluk Ibrahim, fayuqabbiluhu, kemudian mencium Ibrahim, thumma yarji, kemudian Nabi pulang kembali ke Madinah. Maka takbilus sebyan minar rahmah, mencium anak kecil itu termasuk kasih sayang. Dan di hadis berikutnya nanti kita bahas. Dan Nabi alaihissalam ternyata adalah orang yang suka mencium anak kecil. Dikisahkan juga bahwa beliau pernah mencium Usama bin Zaid. Beliau juga pernah mencium Hasan dan Husain. Dan ini beliau mencium siapa? Anaknya Ibrahim. Dan Abu Bakar As-Siddiq, ketika Aisyah radhiyallahu anha sedang sakit, beliau menjenguk Aisyah radhiyallahu anha, dan Abu Bakar As-Siddiq mencium pipi Aisyah dan mengatakan, bagaimana kabarmu wahai putriku? Maka mencium ini merupakan sunnahnya para salaf, yaitu pipi, kening yang digunakan untuk mencium anak-anak. Maka para jamaah, pelajaran besar di sini adalah bahwasannya hendaklah kita memperbanyak mencium anak kecil sama anak kita. Nah, sekarang panjenengan sudah berapa banyak mencium anak panjenengan? Kapan terakhir panjenengan mencium anak panjenengan? Ketika udah dewasa, ketika udah SMP? Apakah sebanyak ketika mencium masih bayi? Ketika sudah SD, apakah sudah banyak mencium mereka seperti mencium ketika mereka masih bayi? Harus banyak-banyak dicium, gak ada masalah. Sampai sekarang, harus sampai sekarang. Ini sunnah Nabi alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Nawawi mengatakan,
takbilu khaddi waladi as-saghir wajibun. Mencium pipi anak kecil itu wajib kata Imam Nawawi. Mencium pipi anak kecil itu wajib kata Imam Nawawi. Apakah hanya mencium anaknya sendiri? Ya tidak. Nabi kan juga mencium anaknya orang lain. Nabi mencium Hasan dan Husain, cucunya. Nabi mencium Usama bin Zaid, yang bukan anaknya sendiri. Jadi tidak harus anaknya sendiri. Yang penting anak kecil boleh kita cium. Kemudian hadis berikutnya yang ke-91 masih dengan bab yang sama. Ini malah nemen jamaah punya 10 anak nggak pernah dicium. Baca hadisnya Ustaz. Langsung dari Anna Aba Hurairah. Assalamualaikum. Qala Imam Bukhari rahimahullah, Anna Aba Hurairah qala qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Ali. Nah ini ya, Abu Hurairah mengatakan apa? Bahwa Rasul SAW mencium Hasan bin Ali ketika masih kecil. Hasan itu adiknya Husain atau masnya Husain? Hah? Kakaknya Husain. Hasan Husain itu kembar apa enggak? Hah? Enggak kembar ya. Hasan lahir beberapa tahun kemudian baru Husain yang lahir. Baik. Wa indahul aqra'u bin Abasin at-Tamimi nalisan. Dan di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam itu ada orang yang bernama Aqra' bin Habis At-Tamimi sedang duduk. Kemudian maka Aqra' mengatakan, innali asyratan minal waladi ma qabbaltu minhum ahadan. nah ini sesungguhnya aku punya 10 anak dan aku tidak pernah mencium mereka satupun. Luar biasa. Nabi dengar itu, maka Nabi ingkari perbuatan itu. Berarti itu perbuatan yang salah. Bukan seperti itu Islam mengajarkan. Lanjut. Lantas Rasul menoleh kepada dirinya dan mengatakan, dan mengatakan, nah ini dia dalilnya. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayang. Oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah hanya menyayangi orang yang menyayangi makhluknya. Seseorang pernah menyembelih 2 ekor kambing. Kemudian dia mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyembelih kambing ini dan merahmatinya." Maksudnya sayang pada dia. Di antara bentuk sayang ketika menyembelih kambing apa? Dengan cara menajamkan pisau. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menyayangi dirimu. Sayang pada binatang itu mendatangkan sayang dari Allah Azza wa Jalla. Maka faedahnya apa? Faedahnya adalah barang siapa yang menyayangi anak kecil, maka Allah akan sayang pada dirinya. Dalilnya ini tadi. Man la yarham la yurham. Siapa yang enggak menyayangi maka dia tidak akan disayang. Baik, coba ini fikih hadis yang 91. Fikul hadis awalan takbirul walad min ahli muharram wa ghayruhu min ajaib innama yakunu lisyafaqati wa rahmati la lizzati Masyahwat. wa syahwat. Kata Syekh di sini mencium anak kecil dari yang merupakan mahram kita atau yang selain mahram kita dari kalangan ajanib, orang-orang yang ajam, maksudnya orang-orang awam atau orang lain yang bukan dari mahram kita, innama yakunu lisyafaqah, itu dalam rangka bentuk kemurahan hati, warahmah dan kasih sayang, la lidzati wasyahwat, bukan dalam rangka untuk mencari kelezatan dan syahwat. Maka di sini jamaah tidak boleh mencium anak kecil di bagian mulutnya.
Tapi apabila usia anak tersebut belum tamyiz, maka boleh mencium di bagian mulut. Tapi ketika dia menginjak usia tamyiz, maka dia nggak boleh dicium bagian mulut. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan al-ladda wasyahwah. Karena tujuan mencium ini bukan untuk syahwat dan bukan untuk kelezatan, tapi untuk apa? Lisyafaqah. Ini menunjukkan kemurahan hati kita kepada mereka, warahmah, untuk menunjukkan kasih sayang kita kepada mereka. Maka mencium anak kecil, sayang kepada anak kecil, itu akan menyebabkan mereka sayang kepada kita. Jadi yang dilakukan orang tua ketika ngantar anaknya sekolah, dicium dulu, itu udah benar. Jadi nggak cuma salim tapi dicium juga, itu udah betul. Kurang tepat kalau anak berangkat sekolah cuma salim selesai, itu kurang tepat. Dicium. Karena Nabi SAW mencium anak kecil. Kemudian yang kedua, siapa yang tidak menyayangi manusia, tidak mengasihi manusia dengan kebaikan kepada mereka, dan berbuat baik kepada mereka, berarti mencium termasuk berbuat baik kepada manusia. La yusabu birrahmah, dia tidak akan diberi pahala birrahmah, dengan rahmat. Artinya dia tidak akan mendapatkan rahmat. Maka mencium anak kecil mendatangkan apa? Bukan. Mencium anak kecil mendatangkan rahmat. Tidak mencium anak kecil, maka itu sama seperti kita menolak rahmat dari Allah SWT. Jadi ketika kita ingin keluarga kita diberi rahmat oleh Allah, perbanyak mencium anak-anak kita. Maka insya Allah Allah akan mendatangkan rahmat. Rahmat itu apa jamaah? Kasih sayang. La yusabu birrahmah, dia tidak akan diberi pahala dengan rahmah, dengan kasih sayang. Min kibalir rahman, dari sisi ar-rahman. Ar-rahman dia punya sifat rahmah. Allah Azza wa Jalla punya sifat rahman. Dari rahman itu muncul sifat yang namanya rahmah untuk makhluknya. Maka siapa yang tidak menyayangi manusia, tidak berbuat baik kepada anak kecil, la yusabu birrahmah, dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla min kibalir rahman, dari sisi ar-rahman. Hadahu wallahu taala a'lam bissawab. 6. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan terkait fikih mencium anak kecil. Kalau mencium tangannya boleh enggak? Mencium anak kecil boleh enggak? Tangan anak kecil? Boleh. Ya. Di antara kedua mata sini boleh. Pipi boleh. Mulut jangan. Karena mulut itu adalah ciuman seorang suami kepada istrinya. Baik. Fadol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana kalau mencium istri ketika mau berangkat ke masjid tapi dia posisi haid? Bagaimana mencium istri ketika mau berangkat ke masjid, ketika dia dalam keadaan istri haid? Yang pertama, Rasul pernah bersabda tentang wanita haid itu, kalau nggak salah, sesungguhnya haid itu adalah bagian dari dirimu. Ini sebagai bentuk bahwasanya menyentuh wanita haid itu boleh. Sebagai bentuk bantahan kepada Yahudi ketika istri-istri mereka haid, mereka menjauhi para wanita mereka. Tapi dalam Islam, Rasulullah SAW mengatakan haid itu adalah bagian dari dirimu. Maka seorang laki-laki boleh melakukan apapun terhadap wanita haid kecuali jima. Maka seorang suami boleh bercumbu dengan istrinya kecuali jima. Baik. Kapan dikatakan jima? Dikatakan jima ketika kemaluan al-kasyafa. Al-kasyafa itu helmnya itu masuk secara sempurna ke dalam kemaluan istri, maka itu sudah disebut jima. Ketika belum masuk secara sempurna, maka itu belum dikatakan jima.
maka sekedar bercumbu rayu maka boleh, apalagi sekedar mencium istri dalam keadaan haid. Itu termasuk ke dalam bentuk bercumbu rayu. Bahkan di dalam hadis dalam Bulughul Maram dikatakan bahwa Nabi SAW ketika akan melakukan mubasyarah itu bercumbu rayu dengan Aisyah dalam keadaan haid, maka Nabi SAW menutupi kemaluan Aisyah itu dengan kain sarung. Artinya apa? Artinya yang ditutupi oleh kain sarung ini nggak boleh disentuh. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan di antara hikmahnya adalah yang pertama, agar suami itu ketika melakukan mubasyarah kepada istri, dia tidak melihat bagian yang haid. Karena ketika dia melihat bagian yang haid, maka dia akan kehilangan selera. Terus yang kedua, di antara hikmah Nabi SAW menutupi Aisyah dengan kain sarung dari pusar sampai pahanya itu tujuannya agar tidak bablas. Karena khawatirnya ketika terbuka maka timbul syahwat bablas. Maka ditutup oleh Nabi SAW agar tidak kebablasan. Bahwasanya apa yang ditutup itu adalah sesuatu atau area yang tidak boleh disentuh atau tidak boleh dicumbu rayu. Maka sekedar cium itu juga boleh. Demikian juga hadis dari Maimunah radhiyallahu anha, iktasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Maimunah radhiyallahu anha sedang mandi dalam sebuah wadah. Faja'a liyaktasila minha. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi Maimunah dan ingin mandi bareng dengan Maimunah. Saya pikir kalau mandi bareng itu lebih dari sekedar ciuman ya. Kemudian Maimunah mengatakan, faqalat inni kuntu junuban. Ya Rasulullah, aku sedang junub. Berarti dia sedang dalam keadaan tidak suci. Kemudian kata Nabi SAW apa? Faqalat inni kuntu junuban. Ya Rasulullah, aku sedang dalam keadaan junub. Faqala laha innal ma'a la yujnib. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya air itu tidak bisa berubah statusnya, tidak bisa dipengaruhi dengan junubmu. Maka meskipun Maimunah dalam keadaan junub, maka Nabi tetap mandi bareng bersama Maimunah. Ini menunjukkan bahwasannya boleh mencium wanita haid, boleh bercumbu rayu dengan wanita haid, melakukan apapun terhadap wanita yang sedang haid kecuali jima. Jima itu apa tadi? Ketika kemaluan masuk ke dalam kemaluan perempuan. Kalau sekedar memeluk, mencium atau mungkin mencium anggota tubuh yang lain, maka ini belum dinamakan jima, tapi dinamakan mubasyarah, cumbu rayu. Tapi ketika sudah masuk maka dinamakan jima dan wajib untuk mandi jinabah. Tapi kalau sekitar cumbu rayu, hanya mencium pipi, mencium mulut, mencium leher atau bagian tubuh yang lainnya, selama tidak keluar mani maka tidak perlu mandi jinabah. Kenapa? Karena belum dikatakan jima. Dikatakan jima ketika khasyafa, ujung kemaluan itu masuk secara sempurna ke kemaluan istri. Ini ada dalam fikih Syafi'i. Jadi menurut fikih Syafi'i dikatakan jima ketika ujung kemaluan masuk secara sempurna ke dalam kemaluan istri. Nah, saat itulah orang puasa batal puasanya. Tapi ketika belum masuk, hanya cumbu rayu saja, maka orang puasa tidak batal puasanya selama tidak keluar air mani. Karena yang membatalkan puasa itu adalah jima. Dan jima itu standarnya ketika masuk, ad-dukhul itu masuk. Insyaallah demikian. Jadi mencium boleh. Mubasyarah aja boleh, apalagi sekedar mencium. Nah. Enggak ada lagi. Assalamualaikum. Berkenaan dengan anak yang tidak mau dicium gimana? Loh, kenapa kok dia nggak mau dicium? Tahu? Dipukul. Loh, nggak mau dicium itu kan ada sebabnya. Pasti ada sebab awalnya kok nggak mau dicium itu. Mungkin abinya bau, mungkin, atau mungkin anaknya dari kecil nggak pernah dibiasakan dicium. Karena memulai kebiasaan itu sesuatu yang sulit. Memulai itu sesuatu yang
sulit. Memulai suatu hal itu sesuatu yang sulit. Orang menghafal, kemudian dia libur sehari 2 hari. Di hari ketiga dia mulai menghafal lagi. Ketika dia mau mulai menghafal lagi setelah liburan, sesuatu yang sangat sulit. Makanya hari Senin itu hari yang paling berat. Kenapa? Karena minggunya kita libur. Sehingga ketika Senin mau aktivitas itu aras-arasan, mengumpulkan kembali tekad, mengumpulkan kembali semangat. Maka Senin itu menjadi hari yang paling berat dibanding Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Memulai itu sesuatu yang berat. Jadi kalau nggak pernah dibiasain dari kecil, ya nggak mau dicium dia, orang nggak dibiasain. Makanya kenapa nggak mau dicium? Pasti ada sebabnya. Kalau sebabnya karena tidak dibiasakan dari kecil, ya berarti harus segera dibiasakan mumpung belum dewasa. Karena kalau udah dewasa sudah tidak bisa lagi ditimang-timang, nggak bisa lagi dicium. Bisa dicium pipinya, tapi yang lain nggak bisa dicium karena udah balik, ya kan? Tidak bisa lagi disentuh-sentuh. Kalau sekarang kita sentuh ini boleh, kalau sudah dewasa nggak boleh kita sentuh-sentuh. Sudah berlaku batasan-batasan aurat kepada sesama mahram. Meskipun batasan aurat tersebut tidak sama antara mahramnya dengan non mahram. Kalau non mahram tentu kalau wanita semua anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya wajah termasuk aurat, termasuk diantaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika menafsirkan ayat tentang dalam surat An-Nur, wala yubdina zinatahunna, dan tidaklah illa ma dhahara minha, dan tidaklah nampak dari wanita itu kecuali yang biasa nampak. Di situ Ibnu Abbas mengatakan yang biasa nampak dari wanita itu adalah wajah dan telapak tangan. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan ayat ini turun sebelum ayat jilbab. Sehingga ayat ini turun maka wajah bukanlah aurat. Tapi ketika turun ayat jilbab tentang jilbab dalam surat Al-Ahzab, maka wajah masuk ke dalam aurat, itu kata beliau. Jadi kalau kepada non mahram maka semuanya termasuk wajah dan telapak tangan. Kenapa kok wajah juga? Saya kira kita butuh terhadap wajah di zaman sekarang karena nggak selamat. Karena wajah di zaman sekarang itu tidak selamat, bahaya, fitnahnya luar biasa di zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin bisa buka tanpa wajah, nggak ada masalah. Tapi zaman sekarang saya kira butuh terhadap menutup wajah bagi perempuan, karena fitnahnya sudah luar biasa di luar sana. Ya, buktinya kemarin 2 kasus ya, seorang anak perempuan secara berurutan. Yang satu bernama Nia, penjual gorengan, diperkosa dan dibunuh. Ditemukan terkubur dalam keadaan telanjang. Penjual gorengan, Pak. Dia jualan gorengan untuk orang tuanya. Ternyata dicegat oleh laki-laki, diperkosa dan dibunuh. Hilang kabarnya, dicari ketemu, sudah terkubur dalam keadaan telanjang. Penjual gorengan. Nggak lama setelah kasus itu belum ketemu pelakunya, sudah ketemu kemarin, tapi sebelum ketemu pelakunya ada kasus lagi bernama Ayu, anak kecil SMP, penjual balon perempuan, diperkosa di kuburan dengan 4 orang laki-laki. Sudah bahaya zaman sekarang, udah nggak betul. Moral pemuda sekarang sudah mengalami degradasi moral. Makanya saya pikir butuh terhadap menutupi wajah di zaman sekarang. Kalau yang menutupi wajah aja nggak selamat, apalagi yang buka wajah. Saya kira ke situ arahnya. Jadi kalau saya pribadi ketika sudah balik, mending itu anak diperintahkan untuk menutupi wajah agar lebih selamat. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, ayyurafna wala yudain. Tujuannya kan itu, jilbab itu kan. Kata Allah dalam surah Al-Ahzab, ayyurafna wala yudain, agar mereka dikenal sebagai wanita yang merdeka, karena di zaman Nabi pembeda wanita yang merdeka itu adalah jilbabnya, wala yudain, dan agar mereka tidak disakitin. Karena di zaman Nabi ketika ada perempuan pakai jilbab, berarti orang Quraisy tahu ini perempuan merdeka dan dia adalah orang Islam, maka jilbab itu akan menghalangi mereka untuk disakitin. 2 anak tadi yang saya ceritakan tadi, mereka semua berjilbab. Ya berjilbab ala kadarnya seperti pada umumnya, tapi mereka anak kecil masalahnya. Usia SMP, satu penjual gorengan, satu penjual balon, tidak selamat.
Makanya betul para ulama mengatakan seorang laki-laki itu ketika dia melihat wanita itu seperti serigala yang melihat daging. Kalau daging itu tidak dibungkus dengan rapi, dengan baik, maka daging itu akan tercabik-cabik oleh serigala. Jadi saya kira penting sekali zaman sekarang masalah menutup wajah. Tadi saya ngomong apa kok tiba-tiba jebus masalah wajah ya? Oh ya, mencium ketika udah dewasa tentunya berbeda. Ketika di hadapan, kalau di hadapan mahram dia, maka batasannya adalah semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Paha ya jangan, semuanya sampai lutut. Itu kalau sesama sesama mahram. Kalau kepada ahli kitab gimana? Perempuan muslimah menampakkan aurat kepada wanita ahli kitab. Sebagian ulama mengatakan kalau kepada wanita ahli kitab itu auratnya sama seperti kepada non mahram, yaitu semua tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sebagian ulama mengatakan aurat kepada wanita ahli kitab itu sama seperti aurat kepada mahram dia, karena sama-sama wanita, ya kan? Itu. Jadi dilihat mana yang lebih maslahat. Kalau sekiranya wanita kafir ini amanah, maka nggak masalah kita menampakkan wanita itu menampakkan aurat sebagaimana menampakkan kepada mahramnya. Tapi kalau wanita kafir ini fasik, kurang amanah, mending kita menutup semua aurat. Kenapa? Khawatirnya dia membocorkan kepada laki-laki yang menjadi teman dia. Misal, awak mula koncone iki sih. Iya, ya apa? Jeruni. Nah, gitu. Kan bisa saja seperti itu. Itu pergaulan zaman sekarang seperti itu. Seorang laki-laki menyuruh wanita, coba aku njaluk informasi tentang perempuan itu. Biasa kan pacaran kan gitu. Ya apa dalamnya? Wajahnya ya apa sih, penasaran aku. Wajahnya gini gitu kan. Berarti nggak amanah. Nah, sekiranya nggak amanah, maka mending ditutup semuanya. Apalagi dia orang kafir. Tapi kalau sekiranya dia amanah, maka kita boleh menampakkan aurat sebagaimana menampakkan terhadap mahram. Itu kalau aurat kepada wanita ahli kitab. Nah, tadi kenapa nggak mau dicium? Enggak. Anak saya enggak. Antum aja mungkin. Ada momen-momennya, enggak. Setiap waktu agar ada ikatan batin yang kuat antara bapak dan anak. Berarti intinya berjilbab atau berhijab itu kan wanita agar tampil tidak semenarik mungkin. Betul, ya, betul. Karena tujuannya tadi kata Allah Azza wa Jalla. Dia berhijab tapi kayak ada manik-maniknya, kayak ada deret-deret, terus istilahnya variasi, macam kondom lah, apa-apa. Iya. Itu juga nggak boleh berarti. Kalau saya pribadi dari kitab yang saya baca itu tidak boleh. Kenapa? Karena pertama Allah melarang tabarruj kan. Allah mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Janganlah engkau bertabarruj sebagaimana tabarrujnya para wanita jahiliyah. Apa tabarruj? Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya, tabarruj itu adalah seorang wanita yang dia keluar rumah dengan tujuan agar laki-laki tertarik pada dirinya. Ini kaidahnya dipegang. Seorang wanita yang dia keluar rumah, dia menghiasi dirinya dengan tujuan agar laki-laki tertarik pada dirinya. Lihat ini garis bawahnya, tertarik pada dirinya. Maka segala sesuatu yang menjadikan wanita itu menarik perhatian laki-laki, maka dia masuk ke dalam definisi tabarruj. Contoh, seorang wanita meskipun dia bercadar, meskipun dia pakai jilbab besar, dia tetap bisa dikatakan bertabarruj. Kapan? Ketika itu menjadikan laki-laki tertarik pada dirinya, ketika menjadikan laki-laki timbul syahwat kepada dirinya, ketika dia pakai jilbab dengan tujuan agar menarik. Paham ya? Coba ketika perempuan pakai jilbab, kenapa dia pakai jilbab warna ini?
Karena perempuan fitrahnya itu ingin dilihat cantik. Itu fitrah perempuan. Nah, ketika dia pakai jilbab dengan niat seperti itu, maka itu bisa masuk ke dalam tabarruj. Oleh karena para ulama, termasuk Syekh Albani, itu mensyaratkan di antara jilbab itu adalah polosan. Kalaupun ada manik-maniknya, itu hanya sekedar untuk hajat, tidak sebanyak atau tidak. Pokoknya intinya tidak sampai membuat wanita tersebut menarik. Karena tujuan jilbab itu adalah menutupi kecantikan, bukan agar terlihat cantik. Ini pahami kaidahnya. Jilbabun itu menutup artinya. Menutup apa? Kecantikan dia. Agar tidak menimbulkan fitnah. Dan agar dia tidak menimbulkan syahwat. Dan agar dia selamat dari pandangan jahat laki-laki. Makanya Allah katakan tadi, saya katakan apa? Kata Allah, ayyurafna wala yu'dain, agar dia dikenal dan tidak disakitin. Kebanyakan laki-laki itu menyakiti perempuan yang tidak berjilbab. Jarang laki-laki menyakiti perempuan yang berjilbab lagi bercadar. Paling cuma ngolokkan ukti-ukti begitu. Tapi ada namanya penyakit fetis. Fetis itu adalah penyakit kelainan seks, di mana laki-laki menyukai wanita bercadar karena penasaran dengan dalamnya. Penasaran dengan dalamnya, karena dia sudah puas melihat para wanita yang enggak berjilbab, maka dia ingin melihat dalamnya wanita bercadar. Maka akhirnya mereka melakukan apa? Mereka melakukan edit foto. Setiap wanita bercadar yang memajang fotonya diambil oleh dia, diedit dengan gambar telanjang. Ini fetis, kelainan dalam masalah seks. Nah, ini masalah dia. Makanya tujuan berjilbab itu untuk menyelamatkan diri wanita tersebut. Ketika dia memakai jilbab dengan tujuan agar dilihat menarik oleh laki-laki atau oleh wanita yang menjadi teman dia, maka dia bisa masuk ke dalam tabarruj. Ini dikatakan oleh Qurtubi dalam tafsirnya Al-Qurtubi. Jadi seorang wanita yang dia keluar rumah dengan tujuan mempercantik diri, meskipun dia pakai jilbab loh ya, karena kaidahnya dengan tujuan mempercantik diri, maka dia sudah melakukan tabarruj. Jadi ketika dia pakai jilbab dengan, sekarang kan banyak iklan cadar yang macam-macam, warna kuning, ada gini-gininya, terus ada disampingin gini. Itu apa tujuan pakai seperti itu? Coba ditanyakan, apa tujuannya? Tujuannya pasti keren, bagus kan? Perempuan pasti ngaca, ya kan? Pasti ngaca, itu fitrahnya perempuan untuk melihat penampilan dia. Ya, tujuannya biar bagus. Nah, ketika tujuan dia biar bagus, ini sudah menyalahi hukum asal dari jilbab tersebut. Karena jilbab disyariatkan untuk menutupi perhiasan wanita agar tidak nampak, bukan malah agar terlihat nampak. Bisa dipahami nggih? Makanya kenapa kok nggak boleh pakai jilbab yang mencorok kayak kuning? Nggak boleh, karena termasuk tabarut. Meskipun dia pakai cadar, meskipun dia pakai jilbab, ketika kuningnya kuning yang cerah, maka itu menarik perhatian laki-laki. Maka akan muncul pandangan-pandangan jahat dari laki-laki. Lawang yang pakai gelap saja nggak selamat, apalagi yang nggak pakai gelap. Makanya yang syariat kan gelap, merah, maron yang gelap, biru yang gelap, hitam, coklat yang gelap, atau warna apalagi hijau ke gelap. Bukan yang muda-muda, bukan yang terang-terang. Bukan seperti itu warna untuk berjilbab. Tujuannya apa tadi? Menutupi perhiasan dan menutupi kecantikan. Sebagian wanita motivasinya keliru. Kadang ada yang mengatakan begini kan, kamu cantik deh pakai cadar loh. Pakai cadar tambah cantik tuh gimana ceritanya, ya kan? Ya ampun ukhti, kamu cantik deh pakai kostum ini. Loh, itu berarti keliru. Seharusnya dia nggak boleh nampak cantik. Berarti ketika dia nampak cantik, berarti ada yang salah dengan pakaiannya. Termasuk juga kenapa nggak boleh pakai minyak wangi? Ya untuk menutupi hal tersebut, agar tidak nampak perhiasan dia, agar dia selamat dari fitnah. Makanya Allah Azza wa Jalla itu dalam Islam dinamakan, ada yang dinamakan dengan saddud daro'i. Ya, saddud daro'i. Saddud daro'i itu artinya adalah menutup pintu-pintu yang bisa menjurus kepada kejelekan, meskipun itu boleh. Saya ulangi lagi, menutup pintu-pintu yang bisa menjurus kepada kejelekan, meskipun itu boleh. Makanya ketika menutup pintu zina, Allah menutup banyak pintu. Pertama, menyuruh laki-laki nundukin pandangan.
Gak cuma laki-laki. Lihat laki-laki udah nunduk, perempuannya lihat gak percuma. Maka diperintahkan juga perempuan menundukkan pandangan. Ternyata syahwat itu bukan dari pandangan doang, dari kemaluan juga. Maka laki-laki jaga kemaluan, perempuan jaga kemaluan. Gak cuma itu. Kalau sudah menundukkan pandangan, sudah jaga kemaluan, tapi sebabnya belum dihilangkan. Apa sebabnya? Auratnya. Maka Allah perintahkan perempuan untuk berjilbab, dihilangkan sebabnya. Ini bentuk menutup pintu menuju ke zina. Lengkap syariat Islam itu, ditutup semuanya. Gak boleh lihat perempuan yang bukan mahram kecuali tanpa hajat. Jaga kemaluan baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan tidak boleh banyak keluar rumah kecuali ada hajat. Ini dalam rangka apa? Saddud dara'i tadi itu, menutup pintu kejelekan meskipun itu boleh. Makanya keluar rumah perempuan apakah boleh? Boleh, tapi kalau bisa, kalau ada hajat. Itu dalam rangka apa? Saddud dara'i tadi itu, biar nggak terjadi yang tidak diinginkan. Kembali ke masalah jilbab tadi. Jadi ketika dia pakai jilbab, motivasi dia biar agar tampak cantik, maka dia masuk ke dalam tabarruj. Ini yang perlu kita pahamkan kepada para wanita muslimah, terutama para salafi. Kadang sekarang sudah beraneka ragam model jilbab. Ya, tentu kita tidak menutup mata bahwa di antara mereka ada yang baru kenal manhaj sehingga belum tahu, ya kan? Maka yang sudah kenal manhaj ini, maka adalah dia pakai jilbab sesuai dengan koridor syar'inya, sesuai dengan tujuan syariat jilbab itu apa. Makanya ketika turun syariat jilbab, apa yang dilakukan oleh para sahabiat di zaman Nabi, mereka merobek korden dan menutupi semua tubuh mereka dan hanya menampakkan satu mata, bukan dua. Hanya menampakkan satu mata saja. Itu mereka di zaman Nabi SAW, bukan dua tapi satu. Kalau nampak satu mata begini, orang takut, nggak akan deket, aman dia. Tapi ketika nampak dua yang punya penyakit, kalau kita katakan saya nggak nafsu kok, ya antum nggak nafsu. Tapi yang lain, yang hatinya ada penyakit, ini yang diantisipasi oleh Islam. Jangan sampai, makanya kenapa kok perempuan nggak boleh pasang foto? Tadi itu satu daroi untuk menutup pintu kejelekan. Karena kadang orang itu sudah timbul syahwat hanya dengan melihat foto. Orang melakukan masturbasi dengan melihat foto. Orang melakukan, fotonya nggak berjilbab, wajar, itu ada auratnya. Masalahnya sekarang sudah beda zamannya. Anak-anak muda, orang-orang laki-laki sekarang udah aneh-aneh. Terkadang menjadikan perempuan bercadar sebagai fantasi mereka. Ini yang diantisipasi. Jadi zaman sekarang itu berat bagi orang tua yang punya anak perempuan. Berat banget. Karena udah nggak aman. Jahatnya pemuda sekarang. Kenapa? Karena banyak yang nggak belajar agama. Gitu ya. Jadi ini penting. Tujuan jilbab untuk menutupi kecantikan, bukan agar terlihat cantik. Ini dipahami dulu. Tujuan jilbab menutup kecantikan, bukan agar terlihat cantik. Jadi jangan pakai jilbab yang sekiranya bisa membuat cantik, tapi pakailah jilbab yang sekiranya tidak terlihat cantik. Motivasinya harus dirubah, mindsetnya harus dirubah. Kalau dia pakai jilbab agar terlihat cantik atau pakai pakaian yang membuat dia cantik, maka dia masuk ke dalam definisi tabarruj. 6. Sudah? Nanti bisa dilihat di tafsir Al-Qurtubi. Mungkin pertemuan minggu depan ana coba buka Al-Qurtubi, ana bacain ke antum tentang tabarruj itu. Bagus banget ucapan beliau. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.